Di balik keluguan Pak Jokowi, di balik penampilan Pak Jokowi yang orang menyebutnya pelongo-pelongo, di balik diamnya Pak Jokowi yang selama ini dihina, dicaci maki, dan beliau tidak menanggapi, di balik pelannya suara Pak Jokowi menanggapi berbagai cecaran wartawan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanah air, gejolak-gejolak politik yang terjadi di tanah air, di balik itu semua ternyata Pak Jokowi menyimpan sebuah kekuatan besar yang membuat orang-orang pembencinya ini kocar-kacir. Bahkan membuat agen-agen asing kelabakan. Kita mungkin yang menyukai Pak Jokowi ini selama ini terpengaruh oleh kata-kata para penghujat ini ya. Bahwa Pak Jokowi nggak bisa bernarasi, Pak Jokowi tidak komunikasinya tidak bagus. Bahkan Pak Jokowi ini terkesan nggak bisa apa-apa gitu. Di antara kita ini yang membela Pak Jokowi mungkin terpengaruh oleh berita-berita kebencian yang selama ini melanda beliau. Boleh jadi ya kalau saya tidak. Kenapa? Karena saya bisa membaca seseorang. Saya bisa mengetahui Pak Jokowi sejak pertama kali saya berjumpa dengan beliau berhadap-hadapan. Saya langsung tahu, waduh, saya ini memiliki pemimpin yang luar biasa. Yang kedepannya pasti ditakuti banyak orang. Dan benar. Makanya saya tidak surut mendukung beliau sampai saat ini. Meskipun saya harus menghadapi teman sendiri yang dulu sama-sama berjuang membela Pak Jokowi, tapi sekarang menjadi orang-orang yang turut menyebarkan kebencian. Gak peduli saya. Karena apa? Prinsip ini harus saya pegang teguh. Saya ini orangnya kalau AA, BB. Makanya ketika saya bernarasi di video-video saya, ada orang yang suruh take down video kamu, nggak mau saya take down. Supaya orang tahu konsistennya saya dalam bernarasi. Karena apa? Sebelum saya membuat video, itu pasti saya mempelajari berkali-kali. Sebelum saya mengucapkan sesuatu, pasti saya sudah analisa. Saya sudah uji dulu. Saya sudah punya banyak data. Jadi nggak pernah saya take down video. Artinya apa? Nggak mateng dong video saya. Nah, yang mau saya bahas pada hari ini adalah tentang Bapak Jokowi. Kelebihan-kelebihan Pak Jokowi, sampai-sampai membuat profesor dari Singapura itu memasukkan nama Pak Jokowi sebagai salah satu pemimpin dunia yang jenius. Pak Jokowi itu jenius, teman. Brilian. Jadi beliau ini bisa memikirkan masa depan, menyusun strategi-strategi untuk kepentingan masa depan anak cucu kita. Selama ini yang saya pelajari dari pemimpin-pemimpin kita yang ada di Indonesia ini, mereka ini ketika menduduki jabatan sebagai pemimpin daerah misalkan gitu ya, gubernur, wali kota, bupati gitu, mereka nggak ada yang punya pikiran melompat gitu. Bagaimana supaya daerah yang mereka pimpin ini bisa menjadi sebuah daerah yang memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya dalam beberapa tahapan. Pak Jokowi selalu punya target. Beliau mentargetkan 5 tahun kepemimpinan beliau, Indonesia harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan terjadi. Terlaksana. Nggak cuma omon-omon. Makanya beliau itu, ada di salah satu pidato beliau ketika berada di Jerman itu, di hadapan para pemimpin dunia itu, beliau mengatakan, we walk the talk. Kami menjalani apa yang kami ucapkan. We walk the talk. Not only talk the talk. Tidak hanya omon-omon gitu. Nah, ini kan yang selalu menjadi kalimat yang dibully oleh kubu sebelah. Kenapa? Karena kubu sebelah nggak paham maksud dari we walk the talk, not only talk the talk. Padahal ini sebuah peribahasa yang memang menjadi prinsip Bapak Jokowi menjadi pemimpin Indonesia. We walk the talk. Kami berjalan sesuai dengan apa yang kami ucapkan. Beliau pantau anak buahnya ketika membuat infrastruktur tersebut. Dipantau. Beliau jalan gitu. Nggak cuma ngomong, Indonesia nanti akan berubah. Kami menginginkan perubahan. Tapi tidak ada yang dilakukan. Jakarta nanti ya harus seperti Bogor. Dingin, lebih dingin dari Bogor. Kita akan menanam banyak pohon. Sampai 5 tahun kepemimpinan Jakarta. Masih begini-begini aja. Bahkan semakin panas. Justru malah pohon-pohon yang ada di Monas ditebangi. Itu yang namanya talk the talk. Cuma banyak bacot, tapi tidak menjalankan. Itu contoh ya teman-teman. Nah, saya ingin mengajak teman-teman menyimak pidato Pak Jokowi. Yang menurut saya ini pidato sangat brilian. Pidato yang memberikan kita kebanggaan terhadap seorang pemimpin, mantan presiden Republik Indonesia ke-7, yang memang selama 10 tahun ini, beliau tidak hanya menginginkan jabatan sebagai presiden, tapi beliau justru ingin memimpin Indonesia karena ingin mengubah Indonesia lebih baik dari negara-negara di sekitarnya. Dan itu sudah terlaksana. Dan nanti, kata beliau, 100 tahun kemerdekaan Indonesia, Indonesia akan menjadi negara yang superpower. Negara yang maju. Negara yang ditakuti, negara yang dikdaya. Kalau ada orang yang ngomong Pak Jokowi itu gagap, nggak bisa pidato, selalu baca teks. Kita lihat ini, ya, ketika Pak Jokowi mempresentasikan cita-cita 2045 Indonesia emas.
Apa kabar semuanya? Sudah makan pagi? Sama, saya juga belum. Sudah siap semuanya? Pagi hari ini saya mau bagi-bagi. Tapi bukan bagi-bagi sepeda. Juga bukan bagi-bagi tiket Coldplay. Nanti ada yang bisik-bisik, Pak. Tiketnya, Pak. Enggak. Ini adalah hal yang sangat spesial dan saya ingin berbagi visi, berbagi mimpi besar, berbagi cita-cita besar bangsa ini. Tadi dalam perjalanan saya dari istana ke tempat ini, saya membayangkan seperti apa Indonesia ini di 100 tahun kemerdekaannya, yaitu tahun 2045. Kemudian saya flashback gedung ini, Jakarta Theater, di sekitar tahun 1970-an. Ini adalah tempat yang paling megah di Jakarta. Saat itu, tahun 1970. Tahun 1970-an, saya belum menginjakkan kaki saya di Jakarta. 1970, belum pernah ke Jakarta saya. Masih di Solo, masih di bantaran sungai, rumah saya. Habis kena gusur. Ya benar, tahun-tahun 1970. Dan masih intiso banget. Tapi di tahun 2023 ini, saya berdiri di sini sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita melihat bahwa Pak Jokowi ini serius. Pak Jokowi ini serius membenahi negara dari Sabang sampai Merauke. Artinya apa? Dalam 50 tahun, perubahan signifikan itu sangat bisa terjadi. Jika kita berani, jika kita mau, dan jika kita punya nyali. Jika kita punya nyali. Bertekad, berusaha keras, bekerja keras untuk berani melakukan lompatan. Inilah yang kita perlukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. 2030-an, kita akan mengalami puncak bonus demografi. 8,3 total penduduk Indonesia berusia produktif. Yang ini terjadi hanya 1 kali dalam peradaban sebuah negara. Ini bisa menjadi peluang, tapi ini juga bisa menjadi sebuah bencana kalau kita tidak bisa mengelolanya. Lihat, saya baca di berita, ini di negara yang lain, saking sulitnya mencari kerja, lulusan S2 yang seharusnya bisa menjadi guru, saat ini menjadi tukang sapu. S2. Negara di Afrika di 2015 juga mendapatkan bonus demografi. Tapi dalam 7 tahun justru yang terjadi pengangguran melonjak menjadi 33,6%. Saya tidak usah sebut negaranya mana, tapi saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tahu. Dan kita tidak ingin terjadi seperti itu. Oleh sebab itu, kita harus bekerja keras, sekali lagi, kita harus bekerja keras memanfaatkan peluang ini. Kita harus punya perencanaan taktis. Bukan perencanaan, tapi perencanaan taktis. Visi taktis. Strategi juga yang taktis. Karena kita berkompetisi dengan negara lain. Punya strategi besar, tapi strategi taktis. Yang dulu-dulu kita nggak memiliki. Tapi sekarang saya tanya ke Menteri BPN Bappenas, sudah lebih taktis dan lebih detail. Karena kita berhadapan dengan kompetisi dengan negara-negara lain. Nggak bisa lagi kita kayak dulu-dulu memakai istilah-istilah yang absurd. Pengembangan, apa itu pengembangan? Penguatan, apa itu penguatan? Pemberdayaan. Harus to the point, apanya? Harus taktis, apanya? Untuk membawa kapal besar Indonesia menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Pak Jokowi ini ya yang kata orang-orang ini pelongo-pelongo, ternyata cita-citanya luar biasa. Beliau ini sangat detail sekali melihat permasalahan yang ada di Indonesia.
Saking detilnya, beliau ini punya rencana-rencana yang tidak pernah dipikirkan oleh siapapun. Ya, tidak pernah dipikirkan oleh presiden-presiden sebelumnya. Pak Jokowi sibuk membedah permasalahan yang ada di Indonesia. Kenapa sih Indonesia ini kok nggak maju-maju? Permasalahannya apa sih? Bahkan Pak Jokowi juga memperhatikan bonus demografi yang ternyata hanya terjadi 1 kali dalam peradaban sebuah negara. Dan ini pengetahuan yang luar biasa ya. Ternyata Pak Jokowi yang memikirkan itu terlebih dahulu. Dan sekarang dilanjutkan oleh pemerintahan Bapak Prabowo. Membedah masalah bonus demografi. Yang kata beliau, di negara-negara lain, contohnya Afrika, bonus demografi ini mempengaruhi lompatan-lompatan kemajuan sebuah negara. Rencana taktis, visi taktis, strategi besar tapi strategi yang taktis, kemudian berani mengeksekusinya untuk membawa kapal besar bangsa Indonesia menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045 menjadi 5 besar ekonomi dunia. Peluangnya ada, hitung-hitungannya saya sudah dengar semuanya. Dari Bappenas saya sudah dengar kalkulasinya, dari McKinsey saya sudah dengar hitungannya, dari IMF saya sudah dengar hitungannya, dari Bank Dunia, World Bank juga saya dengar hitung-hitungannya, hampir mirip-mirip, tetapi tantangannya itu juga tidak mudah. Kan itu GNI per kapita di tahun sudah mencapai angka 5.000, berapa Bu Menteri Keuangan? 5.000 lebih sedikit, 5.030 US dollar di tahun 2023. Perkiraan kita di tahun Indonesia Emas 2045 itu berada di angka kira-kira 23.000 sampai 30.300 US dollar per kapita. Itu lompatannya. Kemiskinan sekarang ini meskipun sudah single digit, yaitu di angka 9,57%, tapi ini masih tetap angka itu kita harus sampaikan masih tinggi. Dan di tahun 2045 diperkirakan di 0,5 sampai 0,8%. Tapi bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Menurut saya ada 3 hal pokok penting. Pertama, ini penting stabilitas bangsa ini harus terjaga. Tidak ada satu negara pun yang berhasil mencapai sebuah kemakmuran saat kondisinya tidak stabil, nggak ada. Tunjukkan negara mana. Saat negaranya terpecah, nggak akan yang namanya mencapai kemakmuran. Negara itu berkonflik, nggak akan tercapai yang namanya itu kemakmuran. Kisruh terus, nggak akan yang namanya akan mencapai sebuah kemakmuran. Sekali lagi, stabilitas. Harus ada keberlanjutan dan kesinambungan. Harus. Kalau sudah kepemimpinan 1, kedua, ketiga sudah sampai ke SMA, mestinya kepemimpinan yang keempat itu diteruskan untuk masuk ke universitas. Jangan balik lagi ke SD lagi. Itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya, sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Mundur, poco-poco, enggak. Dan pembangunan Indonesia sentris, penting. Hilirisasi industri sangat penting. Inilah nanti yang akan melompatkan kita. Kalau hilirisasi ini berhasil, kita akan melompat. Membangun misalnya urusan hilirisasi mineral, membangun ekosistem EV baterai. Bagaimana yang dulu kita ekspor hanya mentahan, nikel ekspor hanya mentahan, bisa jadi katot, bisa jadi prekursor, bisa jadi litium baterai. Bagaimana mencapai ekosistem besarnya ini? Ini yang tidak mudah. Perlu kerja detail, perlu dicek terus di lapangan, itu pun bisa meleset. Hasil-hasil perkebunan jangan diekspor mentah-mentah saja. Crude, palm oil, CPO, kenapa enggak dibuat barang setengah jadi dan jadi, kosmetik,
potensi yang sangat besar sekali. Tapi jangan diekspor mentahan. Sekarang rumput laut itu bisa dijadikan biofuel. Lihat kaget juga saya, lihat di Jerman. Artinya potensi ini besar, tetapi tantangannya juga besar. Kemudian yang kedua IKN Nusantara, Ibu Kota Nusantara. Banyak yang bertanya ke saya, untuk apa sih Pak? Sampaikan, 56% penduduk Indonesia itu ada di Jawa, itu di Jakarta. Dan penduduk kita ada di Jawa, berarti 149 juta dari 17.000 pulau, itu 149 juta itu ada di Pulau Jawa. Perlu pemerataan. GDP ekonomi kita 58% itu juga ada di Jawa. Yang 17.000 pulau yang lainnya diberi bagian apa? Jakarta itu sudah sangat terlalu padat sekali. Bukan sebagai kota pariwisata, sebagai kota bisnis, sebagai kota ekonomi, sebagai kota pemerintahan. Macet semua kita sekarang ini, di mana-mana. Oleh sebab itu beban harus dikurangi, pemerataan harus dilakukan. Tidak dalam jangka setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang. Tetapi kita harus melihat visi yang jauh ke depan. Hilirisasi IKN Nusantara ini harus diperkuat, harus dilanjutkan, harus ditingkatkan. Tiga adalah SDM, sumber daya manusia. Ini kekuatan besar kita, menang dari segi jumlah, tetapi juga harus dari segi kualitas SDM-nya. Secara fisik, skill, karakter produktif, dan karakter disiplin. Ini yang harus kita benahi total, termasuk penguasaan iptek. Dalam 8 tahun mampu keluar dari middle income trap, jebakan negara berpendapatan menengah. 1987, 3.500. Kemudian GDP di tahun 1995, 8 tahun setelah itu, melompat menjadi 11.800. Lompatan seperti inilah yang perlu kita tiru. Perlu kita contoh. Karena apa? Karena kualitas SDM-nya. Produktivitas. Saudara-saudara sekalian, Indonesia emas tidak bisa hadir otomatis. Tapi sekali lagi, butuh direncanakan dengan baik. Butuh fokus yang sama. Butuh panduan. Butuh haluan. Sehingga saya harap RBJPN yang diluncurkan ini dapat menjadi pedoman kita bersama. Lepas dari itu semua pun baiknya sebuah perencanaan sia-sia jika tidak dibarengi dengan kemampuan eksekusi yang baik. Enggak ada artinya. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045 sangat dibutuhkan smart execution dan smart leadership. Strong leadership. Dan pandai mencari solusi yang punya nyali. Kita bangga memiliki Jokowi. Kenapa mereka ingin menjatuhkan Pak Jokowi sedemikian rupa? Bahkan dengan fitnah-fitnah konyol. Kenapa? Ya karena cita-cita Pak Jokowi luar biasa. Apa yang sudah Pak Jokowi bangun, jika dilanjutkan oleh Bapak Prabowo, wah gawat. Berarti akan memperlama masa tunda para maling-maling ini mengeruk kekayaan dari Indonesia. Teman-teman harus mewaspadai itu. Jangan sampai hal ini terjadi. Prabowo Gibran harus tetap eksis sampai 2029. Dan kemudian dilanjutkan periode kedua hingga 2034. 10 tahun kita kawal Prabowo Gibran tetap memimpin Indonesia. Terima kasih.